thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa dalam acara Zoom malam ini, dan saya mendapatkan giliran untuk memberikan renungan. Tetapi sebelum sampai kepada renungan ini tadi, yang akan saya bawakan dengan judul Duc in Altum, yang artinya satu undangan memasuki kedalaman. Tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Sebuah undangan kemuridan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, nama saya Romo Harno, lengkapnya Romo Yohanes Leonardo Suharno, dan saya seorang imam Xaverian, kongregasi SX, sekarang berkarya di rumah pendidikan di Yogyakarta, Wisma Xaverian Yogyakarta. Dan sejak tahun yang lalu, saya diminta untuk mendampingi KKIT, menggantikan Pastor Manuel SX yang pindah tugas. Jadi terus terang saya ini benar-benar baru dan masih belajar, dan selama 1 tahun ini
mencoba bersama Kakak IT ya mengadakan adorasi minggu keempat di rumah, dan dari situlah saya kemudian berkenalan dengan Kakak IT, anggota Kakak IT, membaca pesan-pesan dari Mother Teresa dan juga sharing dengan para anggota KKIT Yogyakarta. Jadi mohon dimaafkan kalau memang saya ini orang baru dan mungkin yang saya tawarkan ini renungan yang ya sangat sederhana, berangkat dari satu pengalaman dan pergulatan saya sendiri sebagai seorang misionaris yang tentu saja nanti saya hubungkan dengan pelayanan KKIT. Mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca Injil Lukas, ya, yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11, karena inilah bacaan yang akan kita renungkan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, poin pertama dari Injil tadi yang boleh kita lihat yaitu panggilan Petrus terjadi pada saat ia menjalankan pekerjaan harian. Saya mohon maaf sebentar, saya stop sebentar. Ada sesuatu, bentar dulu ya. Ada keributan biar saya.
Oke, saya lanjutkan bahwa poin pertama adalah panggilan Petrus terjadi pada saat ia menjalankan pekerjaan harian. Saya kira ini kita semua sudah tahu ya bahwa dalam perikop tadi Petrus yang adalah seorang nelayan dan sedang menjala ikan dan rupanya panggilan dia oleh Yesus itu terjadi pada saat ia menjalankan pekerjaan harian. Petrus mendengar panggilan Yesus di tengah-tengah pekerjaannya sehari-hari saat dia melakukan pekerjaannya sebagai nelayan. Ini sudah membawa pesan sebenarnya, karena kita tidak boleh meremehkan kehidupan harian kita. Bapak Ibu, saya yakin orang-orang yang sibuk ya, bangun tidur, pasti ada sesuatu yang harus dikerjakan setiap hari. Nah, kadang-kadang kita berpikir kok hari ini kita melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Jadi saya itu kan sudah tahun ke-8 berkarya di formasi, berkarya di pendidikan. Jadi kalau dilihat itu ya setiap hari itu ya jadwalnya begitu-begitu terus. Bangun pagi, kemudian doa pagi, ekaristi, mengajar, terus begitu. Ya, kadang-kadang membosankan juga. Tetapi ternyata pekerjaan harian yang remeh-temeh itu, yang biasa-biasa saja itu, ternyata seperti itulah ya panggilan Petrus itu terjadi. Maka pesannya yang langsung bisa kita petik adalah hidup harian kita itu tetap menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk hadir menjumpai dan memanggil kita. Nah, Yesus masuk ke dalam pengalaman Petrus sebagai seorang nelayan. Kita tahu Tuhan Yesus waktu itu mengajar, ya tentu saja orang datang kepada dia dan menjadikan dia seorang guru ya yang sedang mengajar, dan latar belakang Yesus sebagai anak tukang kayu tentu saja berbeda dengan Petrus yang adalah seorang nelayan. Tetapi Yesus menawarkan suatu nasihat, yaitu meminta Petrus untuk melemparkan jala. Padahal Petrus dan rekan-rekannya telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Ini agak unik karena bagaimana anak seorang tukang kayu memberi nasihat kepada seorang nelayan yang bagi Petrus dan kawan-kawannya itu adalah pekerjaan harian mereka, yang tentu saja mereka itu ahlinya dalam hal mengenal ya ikan dan sebagainya. Maka nelayan biasanya ya tidak akan menghargai saran tentang cara menangkap ikan dari anak seorang tukang kayu tentu saja. Tetapi apa yang terjadi? Petrus melakukan apa yang Yesus sarankan. Karena Petrus yakin bahwa perkataan dari orang Nazaret ini, yaitu Yesus, memiliki kuasa dan otoritas yang istimewa. Jadi inilah poin pertama yang langsung membawa pesan kepada kita bahwa hidup harian kita yang nampaknya biasa-biasa saja dan sederhana
bisa menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk memanggil kita, untuk berkarya dalam hidup kita. Berikutnya, panggilan Petrus terjadi saat ia mengalami kegagalan. Kita tahu bahwa sudah semalam-malaman ya, Petrus dan rekan-rekannya tidak mendapatkan ikan. Jadi ketika Yesus datang itu situasi hati Petrus dan kawan-kawannya itu pastilah bukan satu kesempatan yang menggembirakan. Ia sedang mengalami kegagalan. Seorang nelayan yang bekerja semalaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Saya pernah live in di nelayan di daerah Cilincing dulu ketika saya masih tingkat 1 filsafat. Kemudian diajak untuk melaut. Ya, dan memang malam-malam melaut itu bukan pekerjaan yang ringan. Meskipun itu dilakukan oleh nelayan. Karena gelap, kemudian kadang-kadang ada angin besar, dingin. Jadi kalau bekerja semalaman dan tidak mendapatkan apa-apa itu saya bisa membayangkan kekecewaan yang terjadi, juga kelelahan, dan pastilah kalau itu suatu pekerjaan harian atau mata pencarian tidak mendapatkan ikan, itu tentu saja punya konsekuensi lanjutan. Ya, jadi memang kegagalan yang tidak mudah ya. Sementara kalau kita mancing saja itu kan, kalau nggak dapat itu udah kecewanya luar biasa. Apalagi ini seorang nelayan yang menyangkut hidup mata pencarian. Tetapi kemudian juga ada peristiwa di mana Petrus itu diliputi oleh rasa tidak layak, perasaan diri sebagai orang berdosa. Maka Petrus ingin mengambil jarak. Jadi ketika meminta Yesus pergi itu, Petrus itu seolah-olah ingin mengambil jarak dan menjauh dari Yesus karena merasa diri tidak layak, tidak pantas sebagai orang berdosa. Pastilah Petrus mengenal siapa orang ini yang bisa mengubah situasi dari kekurangan menjadi kelimpahan. Seseorang yang datang ya, dalam waktu yang sekejap dan mengubah segala-galanya dari kegagalan menjadi situasi berkelimpahan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang istimewa tentu saja. Maka kemudian Petrus itu yang peka, ya, perasaannya peka, merasa tidak layak, merasa diri sebagai orang berdosa. Kiranya ini juga menjadi satu permenungan bagi kita. Kalau yang pertama tadi panggilan terjadi pada saat yang biasa, hidup harian, ternyata juga panggilan itu bisa atau kehadiran Tuhan itu juga bisa terjadi pada saat-saat kita gagal. Tuhan datang kepada kita sebagaimana adanya. Dia tidak menuntut kita ya,
untuk mencapai standar kekudusan tertentu untuk menjadi pengikutnya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Ini satu kehadiran yang mengubah ketika Yesus datang menjumpai Petrus meminta menebarkan jala di tempat yang dalam. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari Simon dan kawan-kawannya. Dan itulah Tuhan kita. Datang ya, kepada kita sebagaimana adanya. Kadang kita bisa punya satu visi tentang Tuhan yang salah ya. Yang sadar atau tidak sadar bisa membelenggu kita. Misalnya Tuhan itu hanya akan memanggil kita, hanya akan hadir kalau kita ini sempurna, atau kita ini kudus, kita tidak berdosa. Bisa jadi kita punya visi yang seperti itu. Tetapi kenyataannya Tuhan Yesus itu justru hadir menjumpai orang-orang yang gagal, orang-orang yang berdosa. Maka Yesus juga memanggil kita dalam kelemahan kita, seperti Dia memanggil Petrus untuk berbagi dalam pekerjaannya di dunia. Ini saya kira menjadi peneguhan ya, karena hidup kita tidak selalu lurus, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu sukses, tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kadang-kadang kita tidak perlu mengambil contoh yang jauh-jauh, karena itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Ya. Situasi-situasi yang tidak ideal yang terjadi dalam keluarga kita. Maka kadang-kadang kita bertanya, Tuhan hadir enggak dalam peristiwa-peristiwa negatif dalam hidup kita? Saya kira Petrus dengan kejujurannya itu, ya, dengan kepolosannya itu, perasaan yang tidak layak, perasaan diri berdosa, itu adalah sikap yang natural dari manusia, dan Tuhan rupanya juga mengenal hati kita, sehingga tidak membiarkan kita hidup dalam keterpurukan kita. Maka dalam kelemahan dan kegagalan Petrus itu kemudian memberi ruang dan kesempatan kepada Yesus untuk berkarya dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Maka kelemahan, kegagalan, situasi-situasi yang tidak ideal itu ternyata juga bisa menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk berkarya. Ketika kita sadar dan memang ya, memberi ruang-ruang kita itu kepada Tuhan. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi panggilan terjadi dalam situasi harian, ternyata juga bisa terjadi dalam saat mengalami kegagalan. Dan saya kira Mother Teresa juga dulunya banyak orang yang menganggap hidupnya lancar-lancar saja.
Tapi ternyata tidak juga, ada satu pergulatan besar pada titik tertentu, apakah memang ini dikehendaki Tuhan gitu. Nah, secara manusiawi kadang-kadang kita juga masuk dalam satu pergulatan. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kita sudah berjalan dan merasa bahwa semua sudah diperhitungkan, dipikirkan. Nah, yang ketiga akhirnya kita tahu bahwa akhirnya Petrus itu mengikuti Yesus, dan inilah kemuritan. Jadi Petrus mengatakan ya untuk panggilan Yesus yang khusus itu sebagai satu pendahuluan dari ya untuk panggilan yang lebih besar lagi. Karena sebelumnya dia penjala ikan. Sekarang akan menjadi penjala manusia. Maka dengan mengikuti Yesus, dia dilibatkan pada suatu panggilan untuk berjalan bersama Yesus. Suatu panggilan yang lebih besar lagi untuk mengikuti Yesus. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kira dalam refleksi-refleksi, dalam sharing-sharing yang saya ikuti selama saya bersama KKIT, itu ya yang kita sharingkan itu kan akhirnya satu pengalaman harian kita, perjumpaan kita dengan orang dan sebagainya, yang merupakan kehidupan harian gitu ya. Dan itulah yang menurut saya yang menjadi kekuatan dari KKIT ini ya. Bukan berpikir yang sangat apa ya, tinggi-tinggi dan sebagainya itu, tapi dalam pergulatan harian gitu ya. Perjumpaan, mungkin mengunjungi orang sakit, terus apa yang dibicarakan di situ, apa yang terjadi di situ, itu menurut saya luar biasa. Karena kita itu, apalagi kami para pastor ya, sehingga diskusinya itu kan diskusi-diskusi yang tinggi-tinggi dan sebagainya itu ya. Tuhan memanggil kita di dalam dan melalui tugas-tugas dan pekerjaan sehari-hari yang biasa dalam hidup kita. Nah, ini yang saya tekankan juga di dalam komunitas formasi ya, pendidikan anak-anak. Karena ya setiap hari itu selalu ada tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Jadi setelah makan pagi itu ada namanya opera kecil. Itu kerja tangan harian itu ya. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang nyiram bunga, mencuci piring. Ya. Nah, kadang-kadang yang unik itu ketika tiba kerja, ada saat-saat kerja yang lebih besar itu harus dibagi itu. Ada yang protes gitu, karena mau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih heroik gitu ya. Misalnya memotong rumput, berarti itu kan mengoperasikan mesin ya, atau memotong, membersihkan dahan ya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang biasa dan bahkan mungkin sangat seolah-olah tidak berarti. Misalnya itu kan melap kaca, membersihkan kotoran burung yang ada di tembok gitu.
Nah, dalam sharing dengan anak-anak itu seringkali mereka protes gitu. Kenapa kok saya sudah beberapa hari ditugaskan terus untuk ngelap kaca gitu. Apa enggak ada pekerjaan yang lebih heroik? Nah, saat itulah kemudian nasihat ini penting gitu ya. Ya mungkin kayak bahasa melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Jadi rupanya kekuatan dari spiritualitas pemaknaan hidup harian itu ya. Itu luar biasa itu. Karena ya lebih banyak hidup kita ini adalah bergulat dengan tugas-tugas dan pekerjaan sehari-hari yang biasa dalam hidup kita. Nah, Petrus itu mendengar panggilan Tuhan dalam konteks juga dalam konteks kegagalan. Kegagalan profesional ya, karena apa ya, kalau seorang nelayan itu kan memang ahli menangkap ikan. Kalau dia kemudian semalaman tidak mendapatkan ikan, itu kegagalan yang profesional. Kegagalan yang menyangkut keahlian gitu ya. Jadi kegagalan profesi dan kegagalan pribadi. Kegagalan profesi ya dia gagal menangkap ikan sebagai seorang nelayan. Kegagalan pribadi ya ketika dia sadar akan dirinya sebagai orang berdosa di hadirat Tuhan. Dia merasa gagal. Nah ini juga kayaknya penting juga ya, karena di dalam tema yang disodorkan kepada saya itu kan, ya pada titik tertentu menyadari bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu penting sekali memang dalam pelayanan itu. Mengandalkan Tuhan itu. Karena kalau kita mengandalkan diri kita akan lebih banyak kecewanya kalau gagal. Kegagalan Petrus bukanlah penghalang bagi Tuhan untuk memanggilnya. Sama halnya dengan kita masing-masing. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum memanggil kita untuk menjadi pengikutnya atau untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Ini juga konkret sekali ya. Kadang-kadang sikap merasa tidak layak, kemudian yang tidak diolah dan akhirnya berakhir dengan tidak mau terlibat. Nah itu kemudian bisa menjadi penghalang gitu ya. Kan seringkali ada orang yang punya visi yang salah tentang diri. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang baik dalam dirinya yang tidak bisa dibanggakan. Kemudian ya mandek, tidak melakukan apa-apa. Ini juga sama ketika saya di formasi anak-anak merasul ke mengajar PIA, ya pendampingan iman anak. Ya namanya anak-anak itu kan susah diatur, ramai sendiri dan sebagainya. Kemudian dia merasa gagal karena tidak mampu mengendalikan anak-anak ini. Kemudian ketika sharing itu ada sharing kerasulan, pulang dari kerasulan mereka merasa saya ini tidak punya kemampuan. Ya, jadi saya tidak layak. Kemudian ya saya kemudian mengatakan bahwa kehadiranmu di sana itu, kamu hadir itu sudah sesuatu yang luar biasa. Ya, karena tidak semua orang bisa hadir dari awal sampai akhir, seorang laki-laki, remaja, ya, hadir di antara anak-anak, itu jarang itu. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita punya niat yang tulus, ikhlas melayani Tuhan, dan hadir bagi orang lain. Ya, jadi itu bukan kegagalan. Seandainya gagal juga, ya kalau kita merasa bahwa kita adalah utusan Tuhan, ya kita ini kan hanya utusan. Intinya bahwa kegagalan Petrus
tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memanggil dia menjadi pengikutnya. Selanjutnya Yesus memandang kita, ya, Tuhan memandang kita untuk memiliki kualitas dari Petrus itu, yaitu apa? Yaitu ketika Petrus merasa bersujud dan meminta Yesus untuk pergi karena dia merasa orang berdosa. Di situ juga ada kualitas sebenarnya itu ya, kerendahan hati, ya, untuk mengakui kebutuhan kita akan Tuhan dan pengampunannya, dan hati yang murah hati serta semangat yang rela. Ya, kerendahan hati berarti mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Duk in altum, yang artinya bertolaklah ke tempat yang dalam bahasa Latin ini ya. Itu sabda kunci Yesus kepada Petrus. Bukan hanya sebuah usulan atau nasihat seorang anak tukang kayu kepada seorang nelayan, tapi ini adalah sebuah undangan memasuki kedalaman. Bertolak ke tempat yang dalam. Ya, mungkin saya lawan dari kedalaman yang dangkal. Dan itulah yang menjadi tantangan zaman sekarang. Hidup yang dangkal. Hidup yang dalam, yaitu kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa harian kita, dalam pekerjaan, bahkan dalam kegagalan kita. Hidup yang mendalam berarti mampu mengenal kehadiran Tuhan dalam peristiwa harian, juga dalam kegagalan kita. Nah, ini menurut saya ada pengandaiannya ini. Ya, kalau saya baca renungan-renungan nasihat-nasihat Bunda Teresa setiap kali adorasi itu selalu tidak pernah terlepas dari kata doa. Ya, kata doa. Kata satu sikap iman, keheningan, doa, iman, kasih, pelayanan, ya, kata-kata yang selalu ada gitu, dan mengandaikan satu sama lain gitu. Nah, saya juga di formasi ini tantangan yang paling besar itu untuk anak-anak zaman sekarang itu ya yang disebut hening itu, silensium. Tadi saya break sebentar tadi, berhenti sebentar tadi karena saya lihat ada keributan di luar itu. Sehingga saya langsung berteriak, mohon tenang. Ya, jadi orang nggak tahan diam, nggak tahan hening. Jadi pengandaian ke hidup yang mendalam itu ya ada keheningan, ada doa, ada refleksi. Saya bayangkan Petrus itu waktu membersihkan jala itu. Pastilah dia itu juga menimbang-nimbang gitu ya. Pastilah dia sedang dalam, meskipun ada banyak orang di situ. Kenyataan bahwa Petrus mampu mengatakan sesuatu kepada Yesus, bahwa dia orang yang berdosa, itu saya yakin itu juga lahir dari satu keheningan,
kedalaman, sehingga dia mampu mengenali ya kehadiran Tuhan. Meskipun di awal karena engkau memerintahkannya, maka aku akan melakukannya juga. Tapi akhirnya dilakukan juga. Dan dia kemudian mengalami benar-benar kehadiran Tuhan. Duk in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam, undangan untuk memasuki kedalaman hidup. Memaknai dan merefleksikan pengalaman harian dalam terang iman adalah bagian dari kemuritan kita. Salah satu yang menarik waktu misa bersama Bapak Suci di GBK itu. Ada itu saat itu ya, ketika mau misa, ada saat silensium gitu ya. Saat teduh. Ya. Ya kelihatan sederhana, tetapi itu simbol bahwa kita memerlukan keheningan ya, untuk memasuki kedalaman. Nah, memaknai dan merefleksikan pengalaman harian dalam terang iman. Sebagai murid Yesus, kita memang ya diajak untuk memaknai, merefleksikan pengalaman-pengalaman kita dalam terang iman. Tadi bagus sekali sebelum memulai acara ini ada cara doa, dan di dalam doa itu ada kesempatan untuk ya eksamen konsiensi ya. Pemeriksaan batin, dan pemeriksaan batinnya itu bukan hanya menyadari kedosaan kita saja, tapi juga melihat apa karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, pelayanan kita, saya yakin Bapak Ibu yang langsung berhadapan dengan orang-orang ya, itu pastilah berhadapan dengan aneka macam kekecewaan, kegagalan, penolakan. Ada yang sharing misalnya, dan ini kayaknya seperti pengalaman yang biasa ya. Ada yang orang itu yang ditolong gitu ya, ditolong sekali, dua kali, ya, ditolong 4 kali dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang ditolong berkali-kali dan kemudian merasa bahwa pertolongan itu adalah haknya yang harus diklaim, sehingga menuntut ya, ditolong tetapi kemudian berbalik menuntut kepada yang menolong. Wah, itu mengecewakan ya. Seringkali mengecewakan. Penolakan ya. Mengalami penolakan tidak mudah. Maka tanpa kedalaman hidup, pengalaman-pengalaman negatif itu akan membuat kita menyerah dan putus asa. Dan ya sudahlah kalau gitu, nggak usah dibantu. Ini saya yakin pengalaman konkret kita ya. Duk in altum itu undangan untuk terus-menerus memperbarui jawaban ya kita untuk mengikuti Yesus. Inilah kemuritan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diajak ya untuk memasuki kedalaman tadi. Jadi dari teks panggilan Petrus menurut Injil Lukas tadi, akhirnya kita bisa menarik benang merah ya. Yang pertama, panggilan itu bisa terjadi dalam hidup harian kita, maka kita tidak boleh menyepelekan hidup harian kita yang nampaknya sederhana.
Bahkan ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman negatif, Tuhan tetap hadir. Maka kita dipanggil untuk memasuki kedalaman hidup kita itu. Agar kita mampu mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup harian kita, bahkan juga dalam kegagalan-kegagalan kita. Kalau seperti ini saya kira kita memberi ruang, ya, ruang yang besar bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Maka kemudian saat-saat hening, saat-saat refleksi selalu menjadi kebutuhan utama kita dalam mencapai kedalaman hidup itu. Dan saya kira di dalam KKIT itu, proses itu terjadi ya. Setidaknya ya yang saya alami ketika adorasi itu kan mulai ya memberikan sebuah bakti kepada Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Membaca sabdanya, merenungkan sabdanya, ya, melalui pesan-pesan Bunda Teresa, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Semuanya itu adalah satu undangan ya, untuk memasuki kedalaman hidup kita. Maka kita diajak untuk terus-menerus memperbarui jawaban ya kita untuk mengikuti Yesus. Dengan inilah kemudian kemuritan kita hayati dan kita hidupi. Nah, sekarang saya tawarkan sharing, ya terserah ya sharingnya apa. Tapi misalnya bagaimana aku memaknai panggilanku sebagai anggota KKIT. Ya, ketika merasa tidak berdaya, merasa gagal, merasa putus asa, dan di session berikutnya itu sebenarnya saya itu sudah menyiapkan sharing-sharing, tapi ya karena waktunya saya kira sudah cukup untuk presentasi saya, maka saya kembalikan kepada Bu Rosa. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Romo Harno atas pembelajarannya pada malam hari ini tentang Petrus yang gagal, ya, tetapi Tuhan justru menjadikan dia seorang murid. Jadi bukan berarti kegagalan itu sesuatu yang kemudian harus mandek begitu ya Romo ya. Tapi justru dari situ harus bangkit lagi bersama Kristus. Baik teman-teman, kita akan masuki sharing ya. Kita akan masuk ke sharing. Tadi untuk sharingnya bagaimana aku memaknai panggilanku sebagai anggota KKIT. Ketika tidak berdaya, gagal, atau putus asa. Bisa direnungkan sejenak, mungkin selama 1-2 menit ya. Bagaimana aku memaknai panggilanku sebagai anggota KKIT ketika tidak berdaya, gagal, atau putus asa. Nanti bila ada yang ingin di-sharingkan, silakan di-sharingkan. Atau bisa juga bertanya ya, boleh bertanya kepada Romo Harno untuk materi yang tadi sudah disampaikan, dan seandainya masih perlu adanya tambahan penjelasan bisa ditanyakan juga.
Ya, atau Ya, selamat malam Romo Harno. Ya, selamat malam Pak. Ya, Nah, terima kasih Romo sudah berikan ini ya apa namanya pengajaran pada malam hari ini. Dan yang pertama itu nama Leonardus itu sama dengan nama baptis saya Romo. Asalnya saya pilih nama baptis itu dulu ya mungkin belum ngerti Romo asal-asalan dulu ya. Karena bintang Leo ya wis saya milih Leonardus gitu. Jadi sebetulnya sesimpel itu pemilihannya kata-kata itu Romo. Tetapi ya eh, setelah ke sini baru sadar ya. Ternyata apa yang saya pilih, yang saya pakai meskipun itu apa ya asal-asalan. Oh ya ternyata juga ada artinya juga gitu Romo. Ya itu ya. Jadi saya mendengar kata Leonardus ini juarang sekali Romo. Dan malam ini Romo Harno mengingatkan nama baptis saya gitu ya. Oke, terima kasih Romo. Yang kedua, saya teringat sebetulnya ini kegagalannya ya kalau dibilang rohani ya bukan Romo ya, tapi lebih ke pekerjaan ya. Saya ingat tahun 2000. Jadi intinya tahun 2004 kami eh, membuka sebuah perusahaan gitu Romo. Perusahaannya adalah perusahaan di bidang IT ya, di bidang informatika Romo. Jadi lebih tepatnya kita sebagai konsultan dari software Romo. Entah kenapa tahun 2008 kami mengalami sesuatu masalah sehingga istilahnya pekerjaan itu tidak bisa berlanjut, Romo. Jadi kalau Romo tadi bilang seperti Petrus yang gagal, ya mungkin saya merasa gagal. Saya ingat waktu itu biasanya setiap hari saya ngantor, saya di rumah pulang nggak ngantor ya. Jadi satu minggu itu kerjanya ngecat Romo, ngecat pagar. Ngecat pagar bukan karena sregep, tapi karena ya kantor tutup gitu Romo. Tapi entah kenapa dari kejadian itu ya ya ada kecewa sebetulnya ya Romo, tapi ya tidak banget banget begitulah. Mungkin itu juga menjadi kalau saya renungkan itu adalah tahun-tahun di mana saya agak mundur di dalam KKIT gitu ya. Saya ingat tahun-tahun itu saya mungkin tidak banyak bergabung ya. Karena sebelumnya 2000 mungkin tahun 90-an itu saya rajin sekali. Setelah eh, akhir-akhir itu saya agak mundur ya karena ada masalah. Jadi ya ini juga terkait lah masalah rohani juga Romo. Jadi otomatis karena ada masalah ya dalam pekerjaan jadi ya berpengaruh Romo. Nah, entah kenapa di tahun 2009 jadi eh, kami 2008 itu sudah saya memutuskan untuk menutup kantor. Dan untungnya Romo, kantor itu tidak kami tempati Romo setelah saya tutup. Dan suatu pagi hari saat itu ada gempa yang cukup lumayan gitu ya. Dan kantor itu roboh Romo. Jadi itu juga satu mujizat gitu ya. Jadi tidak ada yang menempati dan ya tidak ada korban. Jadi saya bersyukur juga ya. Biasanya yang menempati itu adik saya di sana. Sedangkan saya punya tinggal di tempat lain ya Romo. Jadi ya saya bersyukur tidak ada korban. Meskipun ya namanya sudah tutup, kantornya rusak, ya berarti saya menganggap seperti Petrus tadi ya Romo. Dalam pekerjaan sehari-hari apa ya? Ya apa?
saya merasa gagal gitu ya, seperti Petrus gitu ya tadi ya. Romo mengatakan menjalannya apalagi itu kan mata pencarian ya. Berarti kalau nggak mendapat ya berarti ya boleh dikatakan tidak makan begitu Romo. Nah, entah kenapa 2009 itu tiba-tiba ada klien yang mau apa namanya membuat memperbaiki sistemnya Romo. Dan akhirnya kami bisa masuk di sana dan puji Tuhan sampai sekarang pekerjaan itu ya tetap bertahan juga bersama dengan klien itu. Jadi itu yang saya lihat ya sisi itu ya. Dan itu adalah kayak apa ya, kayak anugerah Tuhan yang luar biasa yang saya kira ya kalau saya boleh flashback ke belakang dan setelah itu ya mungkin membuat saya mulai kembali aktif ya di dalam KKIT ya. Dan dalam masa kejatuhan itu saya tetap setia pada dasarnya Romo. Jadi saya di Surabaya tetap mengajar ya sekolah minggu. Bahkan di sekolah minggu tuh pernah sampai ya ini masalah iman Romo. Kami mengajar tuh hanya satu murid aja Romo. Gurunya dua, muridnya cuma satu. Jadi seolah-olah tidak dikasih murid ya sama Tuhan. Bahkan ada satu kejadian saya berdua dengan kakak namanya Kak eh itu sampai lupa namanya ya. Sebentar. Karena waktu itu Kak Erlin beberapa itu ya menghilang entah kemana saya juga nggak tahu. Dan itu saat-saat ya mungkin apa ya jatuh juga gitu Romo. Dan setelah ya terakhir ini sudah lebih baik ya karena kami juga sudah diberi setelah pandemi kami sudah diberi adik-adik kembali ya ke dalam Bina Iman. Sekarang puji Tuhan sudah mungkin kira-kira lebih ada 20 sampai 30 anak kalau mereka bisa hadir semua di dalam eh, setiap minggu yang kami ajari dan kami ajak itu Romo. Jadi itulah mungkin sharing saya Romo. Jadi ya saya katakan ini dua hal ya, dalam iman juga dalam pekerjaan. Terima kasih Romo Harno mengingatkan ya bahwa itu kasih Tuhan ya. Dan itu yang membuat kekuatan semoga saya boleh terus ya untuk duk in altum ya kata Romo tadi ya. Jadi untuk lebih apa ya dekat ya dengan Tuhan ya dan melakukanlah meskipun kok rasanya aneh gitu ya. Disuruh nutup ya saya nutup ya aneh sebetulnya tapi saya setelah itu dikasih pekerjaan dan sekarang enak Romo malah enggak punya kantor malah kantornya di tempat klien jadi ya setiap hari keliling begitu jadi enggak pernah di kantor sekarang Romo ya kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Romo Harno yang sudah mengingatkan saya. Terima kasih. Selamat malam Romo. Romo ada tanggapan atau ada sesuatu yang Ya, terima kasih Pak sharingnya ya. Karena itu tadi karena saya juga punya cerita kan memang waktu saya masih frater teologi, saya pernah live in di komunitas misionaris cinta kasih ya Mother Teresa di Bronx di New York gitu ya selama 2 bulan karena waktu itu saya masih sekolah di Amerika Serikat. Dan salah satu hal yang selalu saya ingat itu ya dari pengalaman perjumpaan itu di sana itu, yaitu tadi bagaimana komunitas ini selalu apa istilahnya, dia selalu ber- bergulat dengan hal-hal yang sangat sederhana harian, ya perjumpaan dengan orang, tetapi selalu dimaknai dalam terang iman. Jadi suster-suster itu setiap pagi misa, dan saya masih ingat misalnya itu duduk di lantai
bersimpuh, kemudian kalau menerima komuni itu langsung di mulut, kemudian mereka mencuci pakaian tidak pakai mesin cuci ya, bayangkan itu di negara maju ya, eh, itu pakai tangan gitu ya. Bahkan ketika mereka menyiapkan makanan ya, makanan bagi para homeless itu ya, mengiris apa bumbu-bumbu, menyiapkan itu. Mereka tidak pernah lepas dari doa gitu ya. Doa benar-benar doa verbal gitu. Jadi sambil menyiapkan segala sesuatu, berdoa, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you dan sebagainya. Berdoa benar gitu, tidak gosip atau ngomongin apa kayak gitu ya. Jadi saya selalu terkesannya itu ya tadi dengan hal-hal harian ya, hidup harian di mana kehadiran Tuhan itu nampak gitu ya. Eh, dalam hidup harian. Dan karena ini bergulat dengan suster-suster ini, selain menyediakan makanan untuk homeless kan juga kita bikin summer camp namanya, dengan anak-anak yang kebanyakan dibesarkan dalam single parent gitu ya, anak African American dan Latin gitu ya. Eh, dan ini saya langsung menyentuh hidup orang-orang yang dalam tanda kutip pasti seolah mengalami kegagalan gitu ya. Tapi bagaimana menumbuhkan harapan ya, kepada anak-anak yang ya bisa dianggap gagal lah dibanding dengan anak-anak lain yang bisa menjalani kehidupan dalam tanda kutip normal. Dan jadi itulah yang mengesan ya perjumpaan saya dengan apa ya, Mother Teresa sekitar tahun 2006 ya, 2006, sudah lama sekali waktu itu. Jadi dari situlah saya mengambil tema eh, apa ya, untuk menghargai dan merefleksikan hidup harian dalam perang iman, bahkan yang paling ekstrim ya kegagalan, bahkan kegagalan kita, karena itu artinya memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan dan kita harapkan. Jadi terima kasih sharingnya Pak. Ya, Romo. Ada dua hal yang saya imani, Romo, dari Ibu Teresa. Satu adalah kesetiaan, Romo. Jadi kata-kata Ibu Teresa, kita tidak dipanggil untuk sukses, tapi untuk setia gitu ya. Jadi di dalam pelayanan saya waktu itu, meskipun tidak ada anak-anak, ya saya tetap setia. Jadi itu yang menjadi apa ya, dasar ya. Sampai sekarang saya masih tetap setia ya dalam pelayanan itu ya. Meskipun sudah merasa tidak layak sekarang, sudah Romo, karena sudah lebih tua ya. Padahal anak-anak sekarang tuh sudah beda ya bahasanya, Romo. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah do small thing with great love, Romo. Jadi dua hal itu yang saya paling ini ya. Jadi kita melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar gitu. Itu mungkin yang saya amini ya. Dan itu yang mungkin menjadikan saya tetap sampai sekarang ya, setelah 25, oh lebih ya Romo, 97 ke 24 ini kan berarti sudah hampir 27 tahun ya. 20 97 ya, ya. ya 27 tahun ya. Saya mengenal Mother Teresa ya. Jadi apa, sebelum meninggal pun saya sudah mengenal dia gitu. Jadi cukup lama dan ya semoga tetap bertahan Romo di dalam KKIT ini. Terima kasih Romo. Terima kasih Winardi, terima kasih Romo Harno. Siapa lagi teman-teman yang mau sharing? Oh ya, sudah saya buka ya. Siapa lagi yang sharing? Oh, ada yang disaringkan? Belum di, masih mute. Ya. Ya. Suaranya belum yang. Suaranya yang masih mute.
Buka dulu. Ya, oke. Oke, sudah. Udah. Sudah Ya, yang tadi. Selamat malam Romo dan sahabat-sahabat KKIT semua. Perkenalkan, nama saya Sari. Sudah ikut KKIT lebih dari 30 tahun. Tapi ya rasanya masih harus belajar terus ya Romo. Terima kasih untuk pelajaran hari ini dan semoga kami dapat meniru para rasul, para murid yang selalu setia mendampingi Tuhan Yesus. Pengalaman kami selama menjadi KKIT ya pasti ada senang, ada dukanya juga. Tapi yang penting seperti Pak Winardi bilang tadi, kita tetap setia dan tetap penuh sukacita dalam melayani sesama. Terima kasih Romo. Romo sudah mau meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran kepada kami. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sharingnya. Ya, Romo Harno yang Sari ini pendiri KKIT ini termasuk salah satunya. Ya, Kalau Bu Sinta ini koordinator nasional, ya, koordinator nasional KKIT. Mungkin belum diperkenalkan ya, Bu Sinta yang tadi juga sudah sempat. Di KKIT semua koordinator mau nggak ada Nasional. dan nasional nggak ada. Semua koordinator, semua member. Ya, terima kasih Romo yang Iya. meluangkan waktu dan kami harap Romo selalu hadir mungkin di tiap minggu kedua ya ini ya. Ya mungkin setiap bulan akan ditodong ya mau untuk mengajar kami. Karena kami mengadakan pertemuan Zoom ini setiap Jumat dan banyak sekali yang kita dapat. Dan Zoom ini mulai karena ada COVID, di mana kami waktu itu tidak bisa keluar rumah, tidak bisa mengadakan pelayanan, tidak bisa mengadakan pertemuan. Jadi berusaha bagaimana cara kita tetap bertemu dan ternyata Zoom ini telah membangun kami, menyatukan dari seluruh kota. Kerabat kerja dari manapun kita bisa bergabung. Sehingga mulai dari 2020 kami mulai dan kita akan semoga tetap terus bisa bertemu di sini karena kami merasa persahabatan persaudaraan kami terbangun dengan adanya kita pertemuan setiap Jumat ini. Makasih. Terima kasih Bu Sinta. Untuk selanjutnya, siapa yang masih ingin sharingkan bagaimana aku memaknai panggilanku sebagai anggota KKIT ya. Rata-rata di sini sudah menjadi anggota KKIT lebih dari 20 tahun. Macam-macam lah. Ya, macam-macam ya. Ya. Karena sekarang usia KKIT itu hampir 40 tahun ya. Jadi kemarin 7 Oktober merayakan HUT KKIT ke-39 tahun. MC Misionaris Cinta Kasih itu 74 tahun. Sejak tahun 1950. Ketika itu menerima karisma. Pada dasarnya banyak orang itu tertarik pada pekerjaan-pekerjaan yang besar.
Seperti tadi Romo cerita ya, para frater ngelap kaca gitu aja dia pengennya yang motong dahan yang lebih ada bahayanya, ada tenaga yang keluar gitu. Demikian juga kita diajarkan dalam pelayanan-pelayanan kita itu banyak perasaan kecil hati mau gitu. Dan termasuk bahwa KKIT ini kecil terus. Mencari anggota KKIT juga tidak gampang mau. Kadang-kadang 1 tahun kita ketambahan beberapa orang, itu kita merasakan itu sudah suatu mukjizat. Mungkin lain dengan bentuk pertemuan doa atau bentuk doa-doa yang lain, komunitas-komunitas lain yang rasanya begitu kumpul, kalau Zoom gitu aja 150 orang, pertemuan di Zoom 100 orang gitu. KKIT ini kita bertiga puluh kita wah udah banyak banget menurut kita. Ya, menghayati pekerjaan yang kecil itu dengan sukacita, dengan itu ternyata memang butuh latihan juga. Tidak tidak putus asa ya seperti tadi Pak Binardi mengatakan, itu salah satu kekuatan kita. Kata-kata Mother Teresa bahwa Tuhan memanggil kita tidak untuk sukses, tetapi untuk setia. Itu adalah satu kalimat yang memberanikan saya pribadi dan saya kira banyak teman-teman yang lain jadi berani untuk melangkah dan berbuat sesuatu karena dengan kata-kata ini kita berani berbuat kecil karena kita bisanya kecil. Ya udah kita berbuat kecil tapi kita berbuat tidak berhenti. Ya. Ya itu yang tadi Romo mengatakan bahwa di dalam pekerjaan harian kita, di dalam keseharian kita berusaha untuk berbuat kecil-kecil gitu, mau. Pelayanan kita juga kecil, kelompok kita juga kecil, serba kecil. Ya sebenarnya itu juga menjadi apa ya, waktu saya pertama kali diminta jadi pendamping ya, mewarisi dari pendahulu. Sebenarnya ada juga perasaan yang sama, karena apa? Karena saya sebelum di Jogja ini, saya kan dulu di Jakarta 7 tahun sebagai pendamping postulan. Sebelum 7 tahun itu saya sekitar 5 tahun di Sumatera, ya di Keuskupan Agung Medan. Memang terasa sekali. Rasa itu begini, waktu saya katakanlah di Jakarta ya, itu memang nampak ya kalau kita itu memang selalu berhubungan dengan hal-hal yang cukup besar itu ya. Eh, saya misalnya memberi kursus kitab suci di paroki. Itu memang yang hadir itu ratusan itu ya, antusias itu luar biasa. Sampai kita kayak tidak kehilangan energi karena begitu antusiasnya orang. Saya juga belajar di KPKS di Tangerang itu banyak sekali gitu ya yang datang, kemudian ya suasananya, apalagi kalau kemudian acara di apa namanya, entah itu pikat ya, pikat, kita memberi materi di pikat. Saya pernah memberi rekoleksi di Emmaus Journey gitu ya. Semuanya memang selalu berhubungan dengan jumlah yang besar, sambutan yang heroik gitu ya. Tapi karena saya itu seorang misionaris dan harus segala situasi. Makanya ketika saya datang ke Jogja kemudian mewarisi apa itu, memimpin adorasi gitu ya. Ya benar yang dikatakan tadi kan. Saya pikir wah ini berapa yang datang ya gitu. Ya jumlah yang kecil gitu ya. Jumlah yang kecil, orang yang sama gitu, dan tapi karena saya sudah istilahnya sudah siap ya. Artinya saya dididik dulu ya. Jadi dulu saya sekolahnya di Jakarta waktu masih di filsafat gitu ya. Setelah itu saya ditugaskan di Mentawai gitu ya. Jakarta dan Mentawai, Kepulauan Mentawai itu kan langit dan bumi. Ya di sebuah sangat terpencil, belum ada listrik, belajar bahasa baru dan sebagainya itu.
Kemudian dari situ saya diutus belajar di Amerika, di Chicago, suatu kota yang besar. Tapi dari sana kembali lagi ke Sumatera, di mana saya harus pergi pelayanan ke stasi-stasi yang kadang-kadang karena banjir, kemudian medannya sulit, dicapai dengan susah payah, yang misalnya 6 orang itu pun ibu-ibu semua, gitu ya. Jadi rupanya pengalaman-pengalaman itu ikut membentuk saya, gitu. Dan karena sebagai pendidik juga kepada anak-anak itu, pengalaman yang saya sharingkan tadi, ya. Kemudian ya menjadi pembelajaran juga bagi saya. Makanya ketika saya diminta berusaha untuk, waduh materinya apa ya? Bingung juga itu ya, mau memberi materi apa gitu. Saya agak terlambat ditanya, apa ini bahannya Romo, silakan. Saya agak susah gitu karena ya tadi selain kesibukan ya, saya ngajar anak-anak di sini, eh, ngajar di Sanata Dharma dan sebagainya itu ya. Apa ya untuk ini? Kemudian ya tadi cukup adalah di menit-menit terakhir kemudian muncul satu ide yang sederhana itu ya, yang saya beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk rekoleksi, ya memimpin rekoleksi, ya kemudian ya saya udah rekoleksi. Dan waktu itu ya beberapa cukup lumayan lah yang datang ya. Tapi kalau adorasi ini saya sudah siap-siap ini. Saya mau pakai pola Italia atau enggak? Pola Italia itu pokoknya ya jam segitu, jam segitu. Oke lah, fleksibel sedikit lah. Tunggu sebentar. Ya mau nanti Romo makin mengenal kita. Tetapi yang saya alami setelah kita makin mengenal, makin kita bisa menghayati eh, pendalaman-pendalaman yang Mother Teresa ajarkan ke kita sangat mencintai dan walaupun kecil kita itu merasa sangat sehati dan merindukan hari-hari yang kita ketemu, hari-hari kita pelayanan. Jadi udah nyampe kepada pelayanan yang tidak perlu dilihat orang tapi menjadi sesuatu kegembiraan bagi kami. Jadi satu berkat dan kegembiraan. Awal-awalnya memang rasanya kok kecil amat ya. Kecil amat. Kepengen ada ide yang besar, yang berbuat sesuatu. Lah biasanya terjebak di situ dan jatuh. Dan ini kita juga belajar bahwa pada saat kerabat kerja Ibu Teresa, KKIT ini, Mother Teresa Coworker ini membesar, pada tahun 93 itu kerabat kerja itu sudah ada di 93 negara. 93 atau 97 negara waktu itu. Berkembang dengan pesat. Dan saat itulah Mother Teresa, karena kita akan mengadakan pertemuan setiap 6 tahun, itu ada pertemuan. Pertemuan itu akan diadakan di San Diego pada waktu itu. Mother Teresa begitu gelisah dan di dalam doa dan dia berpuasa 1 bulan khusus untuk mendoakan kerabat kerja Ibu Teresa dan kita dibubarkan. Jadi secara organisasi dunia kita dibubarkan. Itu kita kaget, kita semua kayak anak ayam kehilangan induk. Loh, ini kita ini udah sepertinya menjadi satu organisasi yang besar gitu. Dan Mother Teresa mengatakan tidak, bukan itu. Kita untuk terus dan bukan menjadi besar dan menjadi organisasi, dan kita diminta untuk menjadi kelompok-kelompok kekeluargaan. Jadi sebagai gerakan kecil sporadis yang sambung menyambung. Kira-kira begitu sedikit Romo perkenalan dengan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Siapa lagi ini yang dari Jogja juga ada? Maria Noverita ya, Mbak Uto, Ratna, Pak Agus. Pak Agus masih ada? Ya, Pak Agus. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan di sini, yang dari Jogja. Amel deh, kalau nggak ada yang sharing. Oh, oke, Amel. Silakan. Oke, salam kenal Mo, salam malam semuanya.
Saya Amelia, saya anggota termuda. Oh, saya udah 15 tahun di KKIP. Dan perjalanan saya di KKIP membuat saya menjadi lebih baik. Saya itu seorang caregiver untuk dua mertua saya. Mertua saya kena demensia, Mo. Dan banyak sekali tuh dukanya daripada sukanya, Pak. Jadi demensia itu lebih ke mental health ya, Mo. Jadi dia bisa marah-marah, bisa BAB dilempar-lempar. Yang saya sama kayak Om Winardi, kata-kata Mother Teresa-nya tuh sama, love, do small things with great love and setia dalam pelayanan. Jadi selama ini pelayanan saya selain di KKIP, saya melayani dua mertua saya dan mama mertua saya udah meninggal 6 tahun yang lalu dan saya masih merawat papa mertua saya hampir 14 tahun ini. Dan sekarang posisinya adalah beliau udah lupa sama saya, sama suami saya. eh Mungkin maksudnya kalau saya nggak ikut di KKIP, mungkin itulah adalah hal yang berat ya. Kayak setiap hari saya ngajarin mertua saya, 5 tambah 5 berapa pi? 10. 10 tambah 10 berapa pi? 20. Tapi sekarang hitung aja nggak bisa. 8 tambah 8, 2. 8 tambah 8 berapa pi? 10. Jadi semakin diajarin, dia akan semakin menurun gitu. Jadi setia dalam pelayanan dan melakukan hal kecil dengan cinta yang besar tuh saya belajar banyak di KKIP itu yang membuat saya tetap setia merawat mertua saya. Ya, semoga sampai final ya, mau satu lagi, saya baru satu yang final, masih ada satu lagi. Jadi walaupun dia nggak kenalin kita, walaupun dia udah nggak bisa apa-apa, hopefully saya bisa nyelesain tugas saya sampai akhir hayatnya mertua. Tapi karena Mother, ajaran Mother Teresa itulah yang bisa membuat saya setia dalam pelayanan merawat mertua saya. Itu aja. Terima kasih, Amel. Makasih Mel. Terima kasih sharingnya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ulang tahun nih, Mak Swani. Mau cerita apa? Mak Swani Lewat masih dulu, ya? lewat. Ini ada lewat ya. Ini Oma Clara. Heeh. Ya, Oma Clara, silakan. belum Belum. masih sakit gigi. Oh, lagi sakit gigi. Oh iya ya. Minum Harus obat. bukan harus dibetulkan Oh, giginya palsu semua sudah dilepas jadi oh, nggak bisa bicara yang bagus gitu oh, kasihan. iya iya. Oke oke. Lain Nggak kali apa-apa. aja yang cinta Ya, lain semakin kali Oma Clara ya nggak apa-apa. Bu Ya baik. Yohana itu Bu Yohana. Bu Yohana ya, silakan Bu Yohana. Oh, belum dibuka. Ini masih mute, di Ya, unmute ya. selamat malam Romo dan Hmm. semua KKIters. Eh, saya dari Pulau Mas. Sudah berapa tahun ya? 20 tahun lebih mungkin ya. Tapi KKIters di Pulau Mas itu dari dulu jumlahnya nggak bertambah-tambah gitu. Jadi paling banyak itu 30 yang tercantum, tapi yang ikut kegiatan itu ya paling 20 gitu sekarang situasinya. Nah, saya dan Ibu Maria itu yang sudah mulai sepuh-sepuh. Tiap kali kami kan di paroki itu sebagai kategorial. Dan di kategorial itu kan mintanya macam-macam yang diminta oleh paroki itu setiap tahun ada laporan, ada apa namanya pengajuan dana, ada semua pakai komputer gitu.
Nah, kami kan ya juga makin lama bagaimana ya ini susah sekali. Lalu akhirnya di paroki ya sudah kami tetap ini aja berdoa, kami percaya pada penyelenggaraan ilahi agar KKIT itu bisa mendapat kader-kader yang muda-muda gitu. Dan kemarin ini tahun lalu itu ada pemilihan baru. Ya Ibu Maria juga sudah berapa periode, ya diulang-ulang aja gantian. Dan saya akhirnya doa kami itu terkabul, kami mendapat anak muda yang cukup energinya besar dan juga rajin seperti Riri, mungkin Ibu KKIT juga sudah tahu yang waktu itu ikut ke mana itu ke PIK ya. Ya, jadi kami sangat bersyukur. Kami di Mother Teresa itu selalu percaya pada penyelenggaraan ilahi. Dan selalu disebutkan kami nggak boleh minta dana. Jadi kalau paroki minta kita mengajukan dana itu kita ya dikasih berapa aja, tapi kami nggak meminta gitu prinsipnya. Ya, puji Tuhan akhirnya ya kami mendapat yang muda-muda, lalu Riri juga mengajak temannya yang muda-muda. Jadi kami dari belakang membantu tetap mendampingi ya karena mungkin keterbatasan energi kami yang sudah sepuh, tapi akhirnya juga bisa berhasil mendapatkannya. Ya, kemudian di KKIT Pulau Mas, teman-teman. Terima kasih Bu Yohana. Terima kasih. Terima kasih. Pada waktu ya. dapat. Bu Sinta, silakan. Kenapa Ros? Silakan mau ngomong apa tadi? Terima kasih sama Bu Yohana. Kan saya. Riri itu masih muda ya Bu Yohana? Iya, masih. Dan aktif sekali. Aktif di mana-mana di paroki, tapi membantu di KKIT itu semua jadi yang mengatur semuanya, minta romo, minta itu ngatur renungan semuanya. Kita cuma dari belakang aja sekarang. Ya, puji Tuhan. Garut juga muda ya Bu Sinta. Kita punya penghubung Garut yang masih sangat muda. Sudah tua ini saya nih mau. Tuhan besok pagi. Berdoa semoga ada yang muda. Iya, doa aja. Doa. Tuhan besok pagi Mbak Cinta. Kayaknya berdoa ya Bu Yohana ya. Iya, betul. Doa aja. Doa kan tiap hari. Iya. Pasti dikabulkan. Yang di Wisma Sahabat Yesus itu mulai ada KKIT muda sekarang. Semakin bertambah ya Bu Sinta jumlahnya? Dan dirintis semoga banyak yang tersangkut. Itu Amel tadi, Amel yang mendampingi. Jadi supaya gapnya nggak terlalu jauh. Saya dampingin mahasiswa ya suka bingung ya mau. Udah nenek. Semua manggilnya saya Oma. Emaknya cerita apa udah nggak nyambung sama cucunya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yohana, Bu Sinta. Ini sudah jam 9 juga ya. Jadi sebenarnya juga yang tadi Romo Harno katakan, saya sebagai penghubung Jogja itu juga merasa setiap bulan ketika mau adorasi itu kan selalu ditawarkan di grup ya, siapa yang bisa menulis begitu ya. Tapi memang jumlahnya kan selalu sedikit ya. Hanya saya
belajar untuk tidak putus asa, tidak khawatir, dan saya merasa yakin bahwa ketika adorasi itu pasti akan ada orang yang akan datang, yang dipanggil Tuhan untuk datang, meskipun jumlahnya hanya beberapa. Jadi biasanya 4-5 orang. Ya pernah juga bisa jadi 9 ketika keluarga Bu Moses datang, itu bisa 9 orang. Ya rata-rata 5 orang ya Romo ya. Ya. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap bulan itu pasti akan ada yang hadir dan selalu ada kedalaman. Ya, setiap kali kita selesai adorasi itu kan selalu merefleksikan pertanyaan dari yang pesan-pesan Ibu Teresa, kemudian ada pertanyaan, kita refleksikan, dan selalu saja ada kedalaman, seperti yang Romo Harno katakan itu. Karena Ibu Teresa sendiri itu saya juga pertama kali ketika mendengar buah dari keheningan adalah doa ya. Ini apa enggak terbalik ya kan? Kemudian buah dari doa adalah iman. Apakah bukan iman dulu baru kita bisa berdoa ya kan? Kita bisa sampai pada keheningan yang puncak yang tadi Romo katakan itu, tapi Ibu Teresa seperti terbalik begitu. Ya kan, buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah servis pelayanan ya. Itu yang kita lakukan, love in action. Buah dari pelayanan adalah damai. Sepertinya terbalik semuanya, tapi justru itulah kedalamannya yang kita rasakan karena kita mulai dari hening dulu melalui adorasi. Akhirnya kita setiap kali kita melakukan apapun juga pelayanan selalu berakhir dengan damai. Ataupun aktivitas apapun yang kita lakukan bersama, seperti dalam fraternity, persaudaraan, itu selalu berakhir dengan damai. Kedamaian maksudnya. Ya, itu yang kita pelajari dari Ibu Teresa. Sungguh luar biasa ya. Apa istilahnya paradoks atau apa ya. Jadi seperti terbalik, tapi ya itulah. Karena memang kita itu berjumpa dengan Yesus. Seperti kita lakukan yang sekarang ini bersama-sama, itu adalah awalnya kita sebut encounter. Ya, karena kita mulai dengan Father Stephen ya dulu ya, Bu Sinta, dan Father selalu mengatakan kita di sini bukannya pelajaran, bukan. Kita adalah encounter, berjumpa dengan Yesus. Maka kenapa kita selalu awali dengan doa lebih dahulu, ya kan, pemeriksaan batin, kemudian doa, ada doa kepada Bunda Maria. Sebenarnya harusnya ada rosario, ya, rosario 10 dikit saja, tapi karena terlalu panjang, akhirnya ya kita ambil doa Bunda Maria, ya, doa IPM namanya, kepada Bunda Yesus, kemudian kita doakan Salam Maria dan mengambil Sabda Allah. Nah, Sabda Allah itu kalau Romo menentukan bacaan khusus, itu kita nanti yang kita bacakan bacaan dari Romo. Tapi kalau tidak, kita ambil dari bacaan harian, begitu Romo. Leave all and gather the
my